Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Betaria Dizega. Saya sebagai peserta di Sekolah Paralegal tingkat 1 tahun 2024. Pada video kali ini saya akan berbicara mengenai permohonan PKPU dan juga terkait dengan kepelitan, dasar hukumnya, dan juga fungsi dan peran seorang paralegal di dalam permohonan penundaan kewajiban utang atau yang dinamakan dengan yang disingkat dengan PKPU dan kepelitan adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah keuangan suatu perusahaan atau individu yang tidak mampu membayar utangnya. Berikut adalah penjelasan mengenai permohonan PKPU dan kepelitan, juga fungsi paralegal, pemeriksaan kasasi pelit, kasasi PKPU di Mahkamah Agung, dan dasar hukum yang digunakan. Pertama, permohonan PKPU dan kepelitan. Permohonan PKPU atau penundaan kewajiban membayar hutang adalah prosedur yang memberikan debitur kesempatan untuk menunda pembayaran hutangnya dan menyusun rencana perdamaian dengan para kreditur. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu kepada debitur agar dapat menyelesaikan masalah keuangannya dan mencegah kepelitan atau ketidaksanggupan dalam membayar utang tersebut. Tahapan yang dapat dilakukan dalam permohonan PKPU adalah yang pertama, permohonan PKPU sementara, yang kedua PKPU tetap, dan yang ketiga homologasi atau perdamaian. Kedua yaitu kepelitan. Kepelitan adalah proses hukum di mana debitur yang tidak mampu membayar utangnya dinyatakan pelit oleh pengadilan, dan proses-proses ini yaitu dapat meliputi yang pertama permohonan pelit, yang kedua penetapan pelit, yang ketiga proses verifikasi utang, dan yang terakhir pembagian harta pelit. Berikutnya adalah fungsi paralegal dalam pemeriksaan kasasi pelit dan kasasi PKPU di Mahkamah Agung. Di sana paralegal berperan penting dalam mendukung proses hukum, khususnya dalam pemeriksaan kasasi pelit dan kasasi PKPU di Mahkamah Agung. Fungsi paralegal ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, paralegal dapat menyusun dokumen hukum, yaitu membantu penyusunan dalam persiapan dokumen memori kasasi, kontra memori kasasi, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses kasasi. Kemudian paralegal ini dapat melakukan penelitian hukum, yaitu mendukung argumen hukum dan juga dalam memori kasasi. Berikutnya adalah administrasi hukum, yaitu paralegal mengurus administrasi yang terkait dengan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah paralegal dapat melakukan pendampingan hukum, mendampingi advokat dan klien dalam proses persidangan di Mahkamah Agung. Berikut juga yang menjadi dasar hukum yang mengatur mengenai PKPU, kepelitan, dan kasasi di Indonesia antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan di dalamnya mengatur mekanisme PKPU dan kepelitan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengatur struktur dan fungsi pengadilan termasuk Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Di dalamnya mengatur tentang tugas dan wewenang dan juga prosedur di Mahkamah Agung. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Mahkamah Agung atau Perma, yang di dalamnya mengatur lebih rinci mengenai prosedur beracara di Mahkamah Agung, termasuk kasasi dan perkara pelit di PKPU. Jadi kira-kira demikian gambaran terkait dengan PKPU dan kepelitan dan bagaimana peran paralegal di dalamnya. Kami percaya banyak kelemahan dan kami memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, salam keadilan.